Koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh Ferry Arianto, Sarjana Pendidikan. Di sebelah kiri ada fasilitator Ibu Juwarah, di tengah ada pengajar praktek Ibu Siti Mulyati, dan saya sendiri calon guru penggerak Ferry Arianto. Tujuan dari kegiatan koneksi ini yaitu JGP membuat kesimpulan sintesis dari seluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. JGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Untuk pertanyaan pemantik nanti ada dua. Yang pertama adalah ini, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Dari Bob Talbert. Mencermati pernyataan tersebut menyentuh hati saya bahwa tidaklah perlu banyak menuntut kepada murid, namun perlu mengajarkan nilai-nilai yang akan tertanam dalam diri murid sebagai bekal mengaruhi masa depan nantinya. Tujuan untuk apa? Mendapat keselamatan dan kebahagiaan dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin makhluk di muka bumi, mampu mengambil keputusan yang bersandar pada nilai-nilai kebajikan serta bijaksana. Hasil pembelajaran yang diterima murid akan sangat berpengaruh dengan keputusan yang akan diambil. Begitupun bagi seorang guru. Jika guru tersebut memiliki nilai-nilai kebajikan yang menghiasi hidupnya, maka keputusan yang diambil akan berpihak pada yang benar dan berpihak pada murid. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memoles murid-muridnya agar tersirami kolbunya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tentu hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tauladan di tengah-tengah murid, baik ketika di dalam kelas maupun di lingkungan lainnya. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak saat ini, ada banyak perubahan yang kami alami. Untuk pematik yang kedua, sesuai panduan di LMS, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ki Hajar Dewantara mempunyai filosofi engal sosung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Seorang guru harus bisa selalu memberikan contoh yang baik dimanapun, memberikan motivasi demi mampu menemukan potensi diri dan mendukung jalan dalam menemukan potensi murid. Dalam menjalankan peran sebagai guru, kita tidak jarang dihadapkan dalam situasi dilema etika dan rujukan moral. Maka peran seorang guru adalah sebagai pengambil keputusan yang berpihak pada murid, yang tetap berprinsip pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Dalam pengambilan keputusan, guru didasari oleh nilai-nilai dan perannya sebagai guru penggerak yang merupakan pemimpin pembelajaran. Nilai-nilai dan peran ini akan memengaruhi bagaimana seorang pendidik dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang mengutamakan kepentingan murid, maka diperlukan kesamaan visi, budaya, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain.
Dengan langkah coaching Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Secara umum, proses coaching merupakan kegiatan kemitraan antara coach dan coachee yang membantu coachee untuk membuat keputusan yang tepat terhadap masalah yang dihadapinya. Tahap demi tahap proses coaching dari segi tujuan, masalah, rencana aksi, dan berisi pertanyaan reflektif, terbuka, dan efektif yang bisa menggali potensi coachee pada proses pengambilan keputusan, terutama 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan bisa dijadikan sebagai panduan coach untuk mengarahkan coachee pada pengambilan keputusan yang efektif. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar bisa dalam menguji dan mengambil keputusan. Guru yang memiliki kesadaran diri yang baik akan menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Guru juga harus memiliki kesadaran penuh saat menghadapi suatu dilema etika, sehingga dengan kesadaran penuh maka perhatian, rasa ingin tahu, dan kebaikan akan memengaruhi keputusan guru dalam menciptakan well-being ekosistem. Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali ke nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Seorang pendidik mempunyai nilai-nilai yang dianut yang merupakan arah dalam menjalankan tugasnya. Pendidik yang berpihak pada murid akan mengambil keputusan yang berpihak pada murid ketika terjadi dilema etika. Guru yang berkolaboratif akan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam pengambilan keputusan. Ia mencari solusi terbaik yang inovatif tentunya, mempunyai kemandirian dan mampu merefleksikan dalam mengambil keputusan bila menghadapi kasus dilema etika. Lalu bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat akan memiliki konsekuensi positif terhadap institusi atau lembaga di aman kita berada. Pengambilan keputusan adalah bagian terberat dari tugas sebagai pemimpin pembelajaran, karena secara langsung atau tidak langsung keputusan kita akan berpengaruh terhadap institusi, yaitu dalam hal ini sekolah atau lingkungan tempat kita berada, dan terutama komunitas di mana kita berada atau siswa yang mungkin juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Sehingga dalam membuat keputusan, kita harus memikirkan konsekuensi yang efektif dari keputusan kita. Dengan terlebih dahulu memikirkan terlebih dahulu keputusan kita, menggunakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang, karena jika keputusan kita tepat, maka akan terwujud lingkungan yang positif, juga kondusif, serta aman dan nyaman. Karena keputusan kita menentukan hal tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Jika kita salah mengambil keputusan, tentu saja konsekuensinya juga tidak akan baik dan berdampak buruk. Pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam kasus dilema etika, pada dasarnya apapun keputusan yang kita ambil dapat dibenarkan secara moral. Akan tetapi perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Kita harus berpikir hasil akhir dari keputusan kita yang sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil, berpikir berbasis peraturan rule-based thinking, serta kita harus menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, yaitu care-based thinking. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita?
Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid-murid kita yang berbeda-beda? Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh pada pengajaran yang diberikan kepada murid. Apakah dengan metode klasik seperti ceramah yang cenderung membuat murid statis, ataupun pengajaran yang mempertimbangkan keberagaman dan aspek sosial emosional murid sehingga dapat memerdekakan murid-murid kita baik dari ranah kognitif, psikomotorik maupun afektifnya. Agar dapat memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda, maka kita harus mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Dengan memahami ketiganya, kita akan mampu menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi sosial emosional. Dengan mewujudkan pembelajaran yang demikian, maka murid akan semakin merdeka dalam belajarnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat memengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengambilan keputusan yang tepat dan bijak sebagai pemimpin pembelajaran akan sangat memengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Sebagai guru, ketika mengambil keputusan, sebuah keputusan akan menjadi pembelajaran bagi setiap muridnya. Keputusan-keputusan itu akan menjadi teladan serta memotivasi dan mendukung potensi murid. Dan pada akhirnya membawa pengalaman yang sedikit banyak memengaruhi cara berpikir mereka kelak. Setiap keputusan yang dibuat seorang guru dalam pembelajaran akan memaksimalkan potensi setiap anak atau sebaliknya. Sehingga keberhasilan seorang guru bukan hanya mengajarkan kecerdasan kognitif, melainkan kecerdasan sosial, emosional, serta spiritual secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulannya dapat diambil dari modul ini adalah bahwa pengambilan keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat memengaruhi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan murid, khususnya terhadap pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Trilokanya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik juga memengaruhi keputusan yang akan diambilnya, serta pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang diambil seorang guru memengaruhi pengajaran yang memerdekakan murid sehingga dapat membentuk karakter murid serta memengaruhi kehidupannya di masa depan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yang pertama, dilema etika vs bujukan moral. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama, individu lawan masyarakat, individual vs community, dan ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy. Ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi. Yang ketiga, ada kebenaran lawan kesetiaan, truth vs loyalty. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia atau bertanggung jawab kepada orang lain. Yang keempat, ada jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term.
Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. 3 prinsip pengambilan keputusan. Berpikir berbasis akhir atau end-based thinking. Prinsip ini mengerjakan apa yang dapat menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Prinsip ini berbeda dari filsafat, yaitu deontologis, dari bahasa Yunani deon yang berarti tugas atau kewajiban. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang Anda harapkan orang lain lakukan terhadap Anda. Kemudian 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian benar-benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi dilema. Yang ke-8, buat keputusan. Yang 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, tentunya. Saya menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Bedanya dengan apa yang saya pelajari di modul ini, yaitu pengambilan keputusan dengan menggunakan langkah belum komplit. 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan pemantik selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dengan mempelajari modul ini, saya dapat yang pertama, mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip etika yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dalam proses pengambilan keputusan dilema etika. Yang ketiga, bersikap reflektif, kritis, dan terbuka dalam menganalisis nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika. Yang keempat, membedakan dilema etika atau ethical dilemma dengan bujukan moral atau moral temptation. Yang kelima, mengidentifikasi jenis dilema berdasarkan 4 paradigma, baik dilema yang dihadapi orang lain maupun diri sendiri. Yang keenam, bersikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka dalam menganalisis dilema tersebut. Yang ketujuh, memahami dan memilih satu dari 3 prinsip dalam mengambil keputusan yang memuat unsur dilema etika. Yang terakhir adalah mencoba menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam permasalahan yang saya hadapi dan bersikap reflektif, kritis, kreatif dalam proses tersebut. Lalu, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang individu, dengan mempelajari modul ini, penting bagi saya sebagai seorang individu untuk mampu menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin, jika menghadapi kasus, maka saya berusaha menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan, dilema etika, atau bujukan moral, baik ketika berhadapan dengan masalah sebagai seorang individu ataupun sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Itu tadi hasil dari koneksi materi modul 3.1 saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.